Hai, Assalamualaikum. Kalian pernah gak sih pas lagi asik nge-scroll, ketemu berita yang begini nih? Wah, setelah ngebaca itu, kalian jadi penasaran gak sih? Data pasien itu apaan sih? Terus penting banget ya buat kita ngejaga privasi data pasien. Kira-kira ada undang-undang yang ngatur tentang itu gak ya? Buat kalian yang masih kepo, yuk simak bareng-bareng. Nah, ini dia nih undang-undang yang mengatur tentang privasi data pasien, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Undang-undang ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat, ditetapkan dan diberlakukan sejak 28 Oktober 2009. Dari regulasi ini ada pada pasal 32 mengenai hak pasien, di mana setiap pasien mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita, termasuk data-data medisnya. Nah, selanjutnya data pasien. Yang termasuk ke dalam data pasien itu ada dua. Ada rahasia kedokteran dan rekam medis. Rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang ditemukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Walau bersifat rahasia, data pasien masih dapat diakses loh. Data pasien hanya dapat dibuka untuk keperluan pertama, kepentingan kesehatan pasien, di mana dokter membutuhkan data-data pasien agar pasien mendapat penanganan yang tepat. Yang kedua, persetujuan pasien sendiri. Pasien tentulah memiliki hak dan akses atas data-data medisnya. Selanjutnya, permintaan penegak hukum. Penegak hukum terkadang membutuhkan data-data pasien sebagai bukti dalam kasus peradilan. Dan yang terakhir adalah ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya adalah pihak penanggung jawab. Pihak penanggung jawab berkewajiban menyimpan dan merahasiakan data pasien bahkan setelah pasien sudah meninggal dunia. Pihak penanggung jawab terdiri dari dokter, dokter gigi, dan kepala fasilitas kesehatan. Selanjutnya adalah hukum pidana. Hukum pidana terbagi atas perorangan dan badan publik. Untuk perorangan, pelaku penyebaran identitas pasien secara sengaja akan dipidana dengan pidana denda paling banyak 50 juta. Sedangkan untuk badan publik, setiap orang yang dengan sengaja mengakses, memperoleh, dan memberikan informasi yang dikecualikan tanpa adanya hak, maka akan dipidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda pidana paling banyak 10 juta. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai regulasi yang menjaga privasi data pasien. Buat kalian yang masih penasaran, sepenting apa sih menjaga privasi data pasien? Sekarang coba kalian bayangkan kalau kalian adalah seorang pasien. Suatu hari data kalian tersebar luas ke media. Alih-alih mendapat simpati, kalian malah mendapat caci maki dan ucapan-ucapan negatif lainnya. Kejadian itu tentu akan membuat mental kalian terpuruk, bukan? Kondisi mental yang buruk akan memperparah kondisi yang dialami oleh pasien. Itulah kenapa menjaga privasi data pasien sangatlah penting. Selain itu, kalau kasus penyebaran data pasien semakin meningkat, calon-calon pasien yang membutuhkan pertolongan jadi enggan datang ke fasilitas kesehatan karena cemas dan merasa tidak aman akan data-data medisnya. Sekian penjelasan yang bisa saya paparkan. Semoga penjelasan ini dapat membuka wawasan kalian mengenai pentingnya menjaga privasi data pasien. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.